Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1441 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5 di bawah perikop Daud dan Batseba. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini menceritakan tentang kronologis kejatuhan Raja Daud. Saya senang Alkitab dengan terang benderang mengupas tentang perselingkuhan Raja Daud dengan Batseba tanpa ditutup-tutupi. Bagian firman Tuhan ini seharusnya menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita orang percaya agar kita tidak jatuh dalam dosa persinahan, dosa perselingkuhan. Kenapa? Karena perselingkuhan inilah cikal bakal kejatuhan Raja Daud. Kerajaan Israel pecah menjadi dua bagian dan anak-anak daripada Raja Daud ingin menduduki tahta Daud sehingga mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Anaknya Absalom mau membunuh Raja Daud yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Ini semua berawal dari dosa perselingkuhan Daud dengan Batseba. Ada yang mengartikan selingkuh itu dengan selingan indah keluarga utuh. Padahal yang sebenarnya selingkuh itu artinya selingan indah keluarga hancur. Iya kan? Saudara yang selingkuh tapi yang hancur keluarga saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa Raja Daud jatuh? Kita belajar tentang kejatuhan Daud supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang atau dosa yang sama. Amin. Kalau saya bisa katakan seperti ini, selingkuh itu kenikmatan sesaat, tetapi akibatnya menghancurkan keluarga saudara, menghancurkan masa depan saudara. Saya percaya bukan kebetulan saudara mendengar kabar baik ini. Tujuan Tuhan menolong saudara, menyelamatkan saudara. Bertobatlah supaya saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan. Tapi kalau saudara tidak bertobat,
cepat atau lambat, keluargamu sendiri akan hancur. Kita belajar dari Daud, karena persinahannya, karena dosa perselingkuhan yang dia lakukan itu, menyebabkan keluarganya hancur. Apalagi saudara dan saya, orang-orang biasa. Daud saja orang yang dekat dengan Tuhan mengalami pukulan telak dalam kehidupannya, apalagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Tuhan menegur saudara yang masih melakukan dosa ini untuk segera bertobat sebelum hancur. Bertobat. Amin. Saya bertanya dalam hati saya, kenapa Raja Daud, orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan, tapi kok bisa jatuh dalam dosa ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Target iblis adalah saudara dan saya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka yang tidak kuat dengan cobaan, dengan godaan, pasti akan jatuh. Tetapi mereka yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dalam menghadapi pencobaan. Amin. Haleluya. Saya sering katakan begini, setan itu sudah bertransformasi, saudara. Sudah berubah, sudah tidak lagi seram, tidak seperti dulu. Tapi sekarang setannya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, saudara. Betul? Iblis rupanya sudah merubah teknik marketing neraka, saudara. Dengan mengubah pencobaan, memakai yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Makanya tidak heran di zaman-zaman ini, banyak ibu-ibu klepek-klepek pada berondong, kepada yang ganteng-ganteng, akhirnya saudara meninggalkan pasangannya. Begitu juga dengan bapak-bapak, klepek-klepek dengan setan yang cantik-cantik. Akhirnya rumah tangga keluarganya hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tahu kelemahan kita manusia itu pasti seks. Makanya iblis pakai cara itu untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Mari kita lihat kejatuhan Daud. Yang pertama, Daud melihat Batseba. Melihat pertama kali belum berdosa, tetapi Daud tidak berhenti melihat Batseba yang sedang mandi. Apalagi mata Daud semakin di-zoom kepada bagian-bagian tubuh dari Batseba yang montok dan aduhai itu. Kata firman Tuhan ayat 2, Batseba itu sangat elok rupanya. Dalam terjemahan lain berkata, perempuan itu sangat cantik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dalam Injil Matius 5 ayat 28 berkata begini. Tetapi aku, Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Amin. Makanya tadi saya katakan, kalau baru melihat sekali, belum berdosa, saudara. Kalau sudah melihat 2, 3 kali, sampai berkali-kali, apalagi kita melihat sampai pikiran kita melihat tembus pandang, berfantasi untuk memilikinya, tidur dengan dia, padahal masih dalam pikiran, dalam alam fantasi, saudara. Nah, dengan berbuat seperti itu, kita sudah jatuh dalam dosa persinahan. Padahal, dalam bentuk fisik, kita belum bersentuhan, belum berhubungan badan, tapi kita sudah jatuh dalam dosa persinahan. Saudara lihat, ukuran Alkitab itu sangat-sangat detil. Belum berhubungan, tapi sudah melihat dan menghayal, berfantasi untuk tidur dengan orang yang kita lihat, itu sudah jatuh dalam dosa persinahan. Bagi pandangan hukum, kalau namanya belum berbuat, berarti belum melanggar hukum. Tapi bagi pandangan Alkitab, berbeda, saudara. Masih dalam mata pikiran kita, kita sudah jatuh dalam dosa. Saudara lihat Raja Daud yang matanya sudah jelalatan, fokus melihat kecantikan Batseba. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya pasangan, tapi masih mata keranjang, bertobat. Amin. Mata keranjang. Artinya orang yang melirik objek, tapi sudah memikirkan atau menghayal sampai keranjang, sampai ke tempat tidur.
itu sudah berdosa zina, bertobat. Saudara yang masih terikat dengan pornografi, dengan video porno, dan lain sebagainya. Betul, saudara tidak berhubungan badan dengan apa yang saudara lihat dan tonton. Tapi saudara sudah jatuh ke dalam dosa persinahan. Karena pikiran yang sudah memikirkan yang tidak-tidak itu, akhirnya saudara melakukan penyimpangan seks dengan masturbasi dan onani. Bertobat, saudara. Awal mula kejatuhan Raja Daud dari dia melihat. Hati-hati dengan mata saudara. Mata itu dekat dengan otak. Jangan sampai saudara melirik, akhirnya connect ke otak, berakhir dengan ngeres. Pikiran ngeseks. Bertobat, saudara. Bertobat. Karena awal kejatuhan Raja Daud dari matanya. Dari lirikan matanya. Awasi matamu. Yang kedua, Daud menginginkan Batseba. Setelah Daud melihat Batseba yang sangat-sangat cantik itu, Daud menginginkannya. Padahal Daud sudah punya istri. Perempuan itu juga sudah bersuami. Suaminya bernama Uria orang Het yang adalah tentaranya Daud yang sedang berperang di medan perang yang sedang berperang dengan Bani Amon. Daud seolah-olah tidak mau tahu dengan status Batseba yang adalah istri orang. Daud menginginkannya untuk dapat tidur, untuk berhubungan badan, bersetubuh dengan Batseba. Ada berapa banyak orang yang seperti Daud. Di masa kejayaannya justru jatuh dalam dosa. Ada istilah, kalau orang susah pasti tidak nakal. Karena mau nakal, tidak ada modal. Tidak punya apa-apa, iya kan? Tapi kalau sudah kaya, harta berlimpah-limpah, ada peluang besar untuk dia jadi nakal. Karena dia sudah punya segalanya, dia bisa membeli segalanya yang dia mau, betul? Karena kaya, karena punya harta, punya peluang untuk jadi nakal. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Semakin diberkati, semakin hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Hukum Taurat yang ke-10 berbunyi begini. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kalau saat ini saudara sudah punya pasangan hidup, tetapi saudara masih mengingini untuk memiliki orang lain, bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Setelah Daud tidur dengan Batseba, alhasil Batseba mengandung hasil dari perselingkuhan dengan Daud. Dan disinilah mulai Raja Daud jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah tahu Batseba hamil, Daud punya rencana jahat untuk menutupi dosanya. Dia menyuruh Yoab untuk memanggil Uria, suami dari Batseba, supaya cepat pulang, supaya dia bisa tidur dengan istrinya. Dengan demikian, Daud bisa selamat, bisa menutupi dosanya. Itu pikiran Daud. Uria memang pulang ke rumahnya, tetapi dia seorang pahlawan yang sejati. Sehingga pikirannya ada di medan perang. Sekalipun dia pulang, tetapi dia tidak tidur dengan istrinya. Karena rencana pertama gagal, Raja Daud punya rencana jahat yang kedua, yaitu memanggil Uria ke rumahnya, supaya ada kesan Uria tidur dengan Batseba. Daud merencanakan, beri dia minum, supaya dia mabuk, dalam keadaan mabuk. Supaya ada kesan dia berhubungan badan di saat mabuk. Tidak sampai di situ, saudara, rencana jahat dari Daud. Raja Daud memberikan surat perintah kepada Yoab yang diantar oleh Uria sendiri. Isi perintah itu tidak lain memerintahkan supaya Yoab menempatkan Uria di posisi paling depan dalam medan perang ketika menghadapi Amon di kota Rabah. Yang jahatnya rencana Daud menjebak Uria supaya dia mati terbunuh di medan perang.
Tujuannya supaya kalau Uria mati, Raja Daud dapat mengambil istrinya Uria, yaitu Batseba, untuk menjadi istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Raja Daud itu dipandang Tuhan itu perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka dalam Kejadian 39, ayat 7 sampai ayat 10. Konteks firman Tuhan ini, istri Potifar mau menjebak Yusuf supaya Yusuf tidur dengan dia, berhubungan badan dengan Bu Potifar. Saya akan bacakan Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya." Perhatikan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara perhatikan di ayat 9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Yusuf. Dia menolak dengan tegas. Dia tahu ini satu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Mungkin orang tidak melihat perbuatan dosa yang dia lakukan. Tetapi mata Tuhan mengawasi orang baik dan orang jahat. Dia tahu itu. Dan Yusuf tidak melakukan perbuatan dosa itu. Berbeda dengan Daud. Daud justru mencari peluang untuk mendapatkan Batseba. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau di dalam hati saudara sudah punya keinginan besar untuk memiliki, ini bahaya saudara. Saudara bisa menghalalkan segala macam cara. Bertobat saudara. Kalau saudara sudah punya pasangan dan saudara masih lirik sana, lirik sini, menginginkan untuk menikah, saudara yang dikasihi Tuhan, padahal saudara punya pasangan sah. Itu satu kejahatan dan dosa yang besar di mata Tuhan. Bertobatlah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Raja Daud itu dipandang Tuhan, itu satu kejahatan besar. Hati-hati saudara. Saudara yang sudah punya pasangan, tapi masih lirik sana, lirik sini, masih menginginkan pasangan orang lain. Itu satu kejahatan yang besar. Bertobatlah. Yang ketiga, Daud mengambil Batseba. Setelah Daud melihat kecantikan Batseba yang cantik luar biasa, Daud menginginkannya. Dan langkah yang ketiga yang membuat dia jatuh, dia mengambil Batseba untuk menjadi istrinya. Setelah memakai rencana jahat, Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Apa yang dilakukan Raja Daud adalah satu hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau saudara mengambil istri orang, suami orang untuk menjadi pasangan saudara, itu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan kita tahu bersama ada konsekuensi, ada akibatnya dari dosa Daud itu. Di pembukaan tadi saya katakan, inilah cikal bakal kejatuhan Raja Daud. Kerajaan Israel terpecah jadi dua kerajaan, dan anak-anak Raja Daud saling membunuh untuk dapat menduduki tahta Daud. Berawal dari dosa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa dosa perselingkuhan ada konsekuensinya yang bersifat menghancurkan. Mungkin
perselingkuhan saudara tidak diketahui oleh pasangan saudara. Tapi ingat, Tuhan tahu. Karena dosa itu, saudara akan hancur, cepat atau lambat. Bertobat. Kalau saat ini ada dari saudara yang jatuh dalam dosa ini, bukan kebetulan saudara mendengar kabar baik ini. Bertobatlah. 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 Amin. Hari ini kita belajar apa yang menyebabkan Raja Daud, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia jatuh dalam dosa. Apa yang menyebabkan Daud jatuh dalam dosa? Yang pertama, karena lirikan matanya. Daud melihat Batseba. Yang kedua, Daud menginginkan Batseba. Sehingga untuk mendapatkannya, dia menghalalkan segala macam cara. Dan yang ketiga, dia sudah tahu itu salah. Dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tidak mau jatuh seperti Raja Daud. Makanya kita harus awasi mata kita. Yang kedua, jangan mengingini pasangan orang lain. Jangan mengingini istri atau suami orang. Jangan hidup dalam dosa persinahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur, menasihati, dan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami kejatuhan dari Raja Daud. Kami percaya Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan ini supaya kami tidak melakukan dosa yang sama yang dilakukan Raja Daud, yang mengakibatkan dia jatuh. Hamba berdoa Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati masa muda mereka. Rumah tangga, keluarga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan, semua pendengar. Selama itu benar, tidak bertentangan dengan firman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati hasil usahamu, jualanmu. Tuhan memberkati daganganmu. Tuhan memberkati semua. Saudara yang sakit, Tuhan Yesus melawat menjamah saudara. Darah Yesus mengalir seluruh tubuh saudara. Sehingga saudara yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai saudara. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa untuk pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, seluruh anggota. Tuhan beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan. Katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, di teman, di grup saudara, di alumni saudara, di grup keluarga WA saudara. Bagikan kepada mereka supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Kalau sudah mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang rindu dilayani konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga dari Infinity Ministry di call center di 081913011583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.